Halo Creativers dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya kalian? Semoga tetap sehat dan semangat ya, meskipun di akhir-akhir ini disuruh rebahan di rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kasus pelecehan yang terjadi di dunia persilatan. Nah, aneh kan? Ini belajar bela diri bukannya bertarung tonjok-tonjokan, malah bertarung yang lain. Ada beberapa kasus nih yang terjadi di Indonesia. Para pengajar silat justru melecehkan muridnya. Dan lebih parahnya lagi, mereka tidak pandang bulu, cewek cowok disikat semua. Ngeri nggak tuh? Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke TKP. Let's go. Kasus pertama terjadi di Sragen nih. Halo teman-teman dari Sragen. Kita tidak menjelek-jelekan tempat asal atau organisasi manapun. Ini hanya menceritakan kembali kasus yang terjadi dan kebetulan terjadi di beberapa tempat yang namanya bakalan disebut. Kasus ini terjadi pada bulan Oktober 2020. Kronologisnya itu, seorang pelatih silat yang kita sebut saja Eka, bukan nama sebenarnya, memperdaya anak didiknya dengan dalih ingin mentransfer ilmu karismatik dan melakukan pendalaman ilmu. Tapi bukannya pendalaman ilmu yang didapat, justru pelecehan yang terjadi di sana. Pada saat itu, Eka meluapkan nafsu bejatnya dengan mencabuli korban yang masih di bawah umur. Sangat tidak ada akhlaknya. Tidak hanya itu, Eka juga bahkan meminta muridnya tersebut berfoto tanpa busana lalu dikirim ke WhatsApp-nya. Kemana otak orang ini? Ingin berkasar saya jadinya. Untunglah kasus ini akhirnya terungkap dan sudah ditindaklanjuti oleh polisi setempat. Pelaku juga katanya sudah dikenakan sanksi yang amat berat dari organisasinya. Semoga korban sudah membaik dan tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Lanjut kasus kedua, kali ini terjadi di Ponorogo. Masih sama ceritanya dari guru silat juga yang melecehkan siswinya. Hal ini terjadi baru-baru nih guys, hari Senin 28 Juni 2021 kemarin. Kasus ini terbongkar setelah salah satu korban mengadu dan melapor ke polisi. Parahnya, diduga ada kurang lebih 6 orang yang sudah menjadi korban kelakuan bejat si pelatih. Nah, ceritanya itu kurang lebih seperti ini. Saat berlatih, siswa perempuan itu diajari pernapasan, tapi bukan pernapasan biasa, melainkan pernapasan dewasa. Nah, dari namanya aja udah agak aneh gitu ya guys. Pernapasan dewasa 18+. Udah kayak rating-rating di film-film Pekop. Anehnya lagi, latihan tersebut tidak dilakukan secara bersama-sama, tapi satu persatu di tempat sepi. Kebayang nggak lo, kalau udah di tempat sepi, itu atmosfernya cemana? Ya benar aja kata salah seorang korban, ketika sesi tersebut mereka diminta telentang dan telanjang terus diraba-raba. Kesempatan banget ya kan? Korban juga mengatakan bahwa pencabulan tersebut dilakukan terpisah seperti di hutan, kamar mandi masjid, dan di rumah pelaku. Gila sih ini orang, sampai tidak peduli lagi di mana tempat cabul, bahkan sampai di kamar mandi masjid. Istighfar pak. Korban tidak berani lapor karena diancam oleh pelaku, juga menolak, maka tidak lolos dan tidak bisa meneruskan perguruan silat. Lah, kalau saya mah mending tidak lulus dan keluarlah dari sono kalau dikituin. Tapi korban pasti punya alasan lain. Syukurnya pelaku sudah diamankan oleh polisi Ponorogo dan ditindaklanjuti. Kasus ketiga di Surabaya. Ya apa Surabaya iki? Ya, kali ini kasusnya terjadi di Surabaya. Diberitakan pada tanggal 1 Juni 2021 di radarsurabaya.id, seorang pelatih silat, sebut saja Onoy, mencabuli seorang anak laki-laki yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Ini yang namanya jeruk makan jeruk guys. Kemana otak orang-orang ini? Yang penting ada lubang tusuk, gak peduli lagi cowok apa cewek. Hahaha. Ceritanya berawal pada suatu kesempatan, sang pelatih ini mengajak korbannya untuk tidur bersama setelah latihan. Korban dan keluarga paling mengira si pelatih ingin mengakrabkan diri, jadi tidur bareng pun gak masalah sih. Lagian kan ini cowok sama cowok, jadi ya nggak mungkin lah terjadi yang aneh-aneh. Tapi ternyata tak disangka,
Sang pelatih yang udah sangean itu pada kesempatan itu langsung melancarkan aksinya dengan menciumi bibir si korban dan melecehkan dari belakang. Bayangkan saja betapa traumanya pasti si korban diperlakukan seperti itu sama laki-laki. Membayangkannya aja udah menjijikkan coy. Udahlah 100% gangguan jiwa itu si pelatih. Perbuatan bejat tersangka itu akhirnya diketuai setelah korban mengeluh nyeri di bagian belakang. Orang tua korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke polisi setempat. Parahnya, pelaku mengaku hanya 1 kali melakukan pencabulan tersebut, sedangkan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan dokter, tindakan yang dilakukan itu lebih dari 1 kali. Bejat bukan? Sudahlah, daripada makin emosi kita lanjut ke kasus yang terakhir. Kasus keempat kali ini terjadi di kota metropolitan Jakarta pada tanggal 19 November 2020. Nah, kali ini kasusnya agak miris sih. Korban ditakut-takutin akan dirasuki oleh Mbah Roh Kimbal. Saya tidak tahu Mbah Kimbal di sini siapa. Mungkin Bob Marley atau anak-anak rasta lainnya. Korban dicabuli di 2 tempat. Yang pertama di rumah nenek tersangka dan kemudian di BKT, Banjir Kanal Timur Cilincing. Korban selain ditakuti seperti kasus-kasus sebelumnya, ternyata diiming-imingi untuk disempurnakan ilmu silatnya, tapi dengan syarat harus memenuhi perintah pelatih. Kedua korban adalah perempuan berusia 14 tahun dan 18 tahun. Bejatnya, pencabulan tersebut sudah dilakukan berulang-ulang kali oleh pelaku sebanyak 10 kali. Gila sih ini. Dan karena korban ketakutan, peristiwa tersebut baru dilaporkan akhir-akhir tahun 2020 kemarin, padahal sudah terjadi pada tahun 2019. Untung saja akhirnya korban berani melaporkan dan pelaku berhasil diamankan. Berikut barang-barang bukti antara lain hasil visum dan pakaian korban serta tersangka. Pelaku saat ini sudah ditahan di Polres Metro Jakarta Utara. Nah, itu dia guys, 4 kasus pelecehan yang terjadi di dunia persilatan. Kebanyakan korban adalah anak-anak yang masih di bawah umur. Saran saya sih, sebagai orang tua, kita tidak bisa melepas tangan begitu saja terhadap anak-anak kita. Karena kejahatan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, bahkan oleh orang-orang yang kita percayai. Jaga dengan baik orang kesayangan Anda dari orang-orang bejat seperti cerita di atas. Bagi para korban yang belajar bela diri agar lebih berhati-hati lagi. Kalau ada pelatih yang sekiranya melenceng dari akal sehat, langsung saja laporkan kepada pihak yang berwajib. Pakailah bela diri mendasar, yaitu lari ketika kita menghadapi situasi yang sangat mendesak. Tetap waspada dan berhati-hati. Semoga dengan menonton video ini, kita semua disadarkan untuk selalu waspada terhadap segala macam bentuk kejahatan. Dan semoga juga kita selalu dijauhkan dari segala macam malabaya. Akhir kata, terima kasih. Adios amigos.